Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jadi mengingat adanya tes CPNS atau P3K, di sini kita akan menyajikan beberapa soal terbaru yang mana ini terkait dengan soal CAT CPNS atau P3K berupa latihan TWK bagian 1. Semoga soal ini membantu teman-teman semuanya dalam mengikuti tes CPNS atau P3K dan semoga bisa lulus, amin. Oke, langsung saja kita mulai. Oh ya, sebelumnya ada sedikit pemberitahuan bahwa soal tes SKD CPNS atau P3K ini terbagi menjadi 3 materi, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan soal ini akan kita bahas pada video kali ini. Yang kedua, tes intelijensi umum atau TO, dan yang ketiga, tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, seperti biasa di sini kita akan kupas dulu soal tentang TWK. Semoga dengan soal ini bisa membantu teman-teman untuk menjawab soal CPNS pada tahun ini. Dan soal yang pertama, pada tanggal 16 Agustus pagi, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dibawa ke daerah A. Bandung, B. Cirebon, C. Rengas Dengklok, D. Cilegon, dan E. Yogyakarta. Nah, sebelumnya silahkan dijawab terlebih dahulu sebelum kita bocorkan jawaban dari soal ini. Oke, jawabannya ialah E ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini bahwa pada tanggal 16 Agustus Bung Karno diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Kita lanjut, pertanyaan nomor 2. Rumusan naskah proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh A. Hatta, B. Soekarni, B. Suwiryo, D. Muardi, E. Sayuti Malik. Oke, untuk jawabannya di sini ialah E, yakni diketik oleh Sayuti Malik. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi A. 5 provinsi, B. 7 provinsi, E. 8 provinsi, D. 9 provinsi, dan E. 10 provinsi. Untuk jawabannya ialah ya, ini 8 provinsi yang mana merupakan dari mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan pembagian wilayah di Indonesia menjadi 8 provinsi, yang mana ini terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 yang diadakan oleh PPKI. Selanjutnya nomor 4, sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng Nica atau Belanda bertujuan untuk menjajah kembali bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran kecuali A. Pertempuran Ambarawa, B. Bandung Lautan Api, C. Peristiwa Merah Putih, D. Peristiwa perobekan bendera Belanda, dan E. Pertempuran Medan Area. Untuk jawabannya di sini ialah D. Peristiwa perobekan bendera Belanda. Ini karena jawabannya kecuali ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Untuk menghentikan tembak menembak antara RI Belanda, maka mulai 10 November 1946 diadakan perundingan A. Perundingan Revel, perundingan Rom Ryan, perundingan Meja Bundar, perundingan Linggarjati, perundingan Indonesia Serkat. Pun untuk jawaban yang benar di sini ialah D, yakni perundingan Linggarjati. Dan selanjutnya, Belanda melakukan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948 menyerbu kota A. Yogyakarta, B. Bandung, C. Jakarta, C. Bukit Tinggi, C. Surabaya. Untuk jawabannya di sini ialah A, yakni Belanda melakukan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948 menyerbu kota Yogyakarta. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Konferensi Meja Bundar KMB dilaksanakan di kota A. Lisbon, B. Den Haag, C. Leiden, E.
tracks, deaf. Maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan bahasa ataupun nama atau tempat. Untuk jawaban nomor 7 ini ialah konferensi meja bundar ini dilaksanakan, yakni B, itu di kota Den Haag. Lanjut pertanyaan nomor 8, konferensi meja bundar yang terlaksana pada tanggal 22 Agustus 1949 sampai dengan 29 Oktober 1949 menghasilkan keputusan sebagai berikut, kecuali Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS. B. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Tentara Belanda akan tertarik mundur dan tentara KNI akan dibubarkan. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Pemilihan Perdana Menteri RIS yang baru. Untuk jawaban nomor 8 ini ialah E, yakni mana jawabannya adalah pemilihan Perdana Menteri RIS yang baru. Lanjut pertanyaan nomor 9, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI kembali pada tanggal A. Agustus 1949, 17 Agustus 1950, C. 18 Agustus 1950, D. 17 Agustus 1951, E. 19 Agustus 1951. Jawaban nomor 9 ini ialah B, yakni 17 Agustus 1950. Pertanyaan nomor 10, sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila mempunyai kuasa finalis yang bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, norma dalam bermasyarakat, dasar negara, alat kontrol sosial, E. melengkapi data perundang-undangan. Jawabannya ialah yakni dasar negara merupakan sebagai sebuah sistem filsafat Pancasila yang mempunyai kuasa yang bertujuan dijadikan sebagai dasar negara. Kita cukupkan dulu sampai 10 soal, nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih dan klik subscribe, like, dan komen. Semoga soal ini bisa membantu dalam mengikuti tes CPNS dan juga P3K kali ini, dan semoga lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.